Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal kita. Saya Davina Ramita Nabila. Dan saya Aisyah Aliani Santoso. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang problem. Untuk jurnal 1 yang berjudul Predicting Student Academic Performance at Higher Education Using Data Mining a Systematic Review. Nah, ini tuh problem yang dibahas, institusi pendidikan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah jumlah data pendidikan yang sangat besar, yang digunakan untuk menemukan wawasan baru yang memberikan kontribusi signifikan kepada siswa, guru, dan administrator. Yang pertama ada data overload tanpa insight yang memadai, dan yang kedua ada keterbatasan prediksi performa akademik. Dan untuk yang jurnal 2 ini yang berjudul Analysis of Student Performance in an Online Discussion Forum, a Social Network Approach. Nah, ini tuh metode penilaiannya untuk diskusi online tuh masih terbatas, padahal pembelajaran aktif sebagian besar terjadi dalam diskusi online dengan video lecture dan pembelajaran digital dipandang sebagai bentuk pembelajaran pasif. Dan yang pertama itu keterbatasan penilaian manual, dan yang kedua adalah kesulitan mengukur engagement. Baik, selanjutnya untuk problem di jurnal ketiga dengan judul Educational Data Mining Techniques for Student Performance Prediction Method Review and Comparison Analysis, itu yaitu adanya keterlambatan intervensi di mana infrastruktur itu hanya mengetahui performa mahasiswa setelah ujian akhir sehingga terlambat untuk intervensi. Kemudian yang kedua, sama seperti yang tadi, yaitu volume data yang besar sehingga dalam beberapa dekade terakhir studi tentang SPP terutama fokus pada traditional classroom, itu di mana small data sets dikumpulkan dalam offline education atau in-touch open, sehingga permasalahan selanjutnya yaitu kompleksitas model di mana berbagai algoritma itu digunakan tanpa ada perbandingan sistematis. Selanjutnya ada personalisasi pembelajaran, yaitu kesulitan memberikan rekomendasi personal untuk setiap mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas solusi. Untuk jurnal yang pertama ini, Systematic Literature Review yang menganalisis dan mensintesis solusi dari 45 studi tentang penggunaan educational data mining untuk prediksi performa akademik. Yang pertama ada classification techniques. Nah, ini tuh teknik data miningnya yang banyak digunakan adalah prediksi, klasifikasi, dan regresi. Dan ada penemuan struktur dan relationship mining dan correlation mining. Dan yang kedua ini adalah regression techniques. Nah, ini tuh beberapa teknik klasifikasi dan regresi digunakan termasuk sequential minimal optimization algoritma for regression. Dan yang untuk jurnal kedua, solusinya yaitu penelitian ini mengusulkan sistem penilaian otomatis dan komprehensif yang mengintegrasikan yang pertama social network analysis. Ini tuh menggunakan network centrality measure untuk meranking siswa berdasarkan interaktivitas mereka dalam forum diskusi. Dan yang kedua ini adalah text analytic dan sentiment analysis. Nah, ini tuh diterapkan bersama dengan sentiment analysis untuk menilai kebermaknaan komunikasi setiap mahasiswa. Baik, selanjutnya untuk solusi di jurnal ketiga sendiri itu kami menggunakan pendekatan solusi yang pertama, systematic review dengan 5 stage framework, di mana review ini tuh membagi SPP ke dalam 5 tahap, yaitu data collection, problem formalization, model prediction, dan juga application. Selanjutnya yaitu ada comparative analysis, di mana data set dari Northwestern atau dari Polytechnical University ini dengan total 1.325 mahasiswa dengan 832 course. Kemudian public dataset untuk memvalidasi dan juga perbandingan multiple algoritma secara empiris. Nah, selanjutnya itu adalah real world application, di mana hal itu bisa digunakan untuk membantu mahasiswa dan juga instruktur. Selain itu bisa digunakan untuk early warning system dan juga personalized learning path recommendation. Oke, selanjutnya kita akan membahas metodologi. Pada jurnal yang pertama ini, yang pertama ada research question. Nah, ini tuh penelitian ini berfokus pada teknik dan faktor utama yang digunakan untuk memprediksi performa akademik mahasiswa. Yang kedua ada tools, bahasa pemrograman, dan metrik evaluasi yang umum digunakan dalam educational data mining. Nah, yang kedua ini adalah strategi pencarian, search strategy. Nah, ini tuh literatur dicari menggunakan kata kunci spesifik pada basis data. Dan untuk jurnal yang kedua, metodologinya yang pertama ada data collection. Nah, ini tuh sumber datanya pada forum diskusi online dari Learning Management System LMS. Terus yang kedua ada data pre-processing. Nah, tahap pre-processing ini yang pertama ada data cleaning, terus text pre-processing, dan network construction.
Baik, selanjutnya untuk jurnal ketiga kami menggunakan penulis menggunakan metodologi yang pertama data collection, kemudian yang kedua ada problem formalization di mana terdapat 3 formulasi masalah utama dalam SPP yang telah disebutkan dalam literatur. Kemudian selanjutnya ada machine learning model review di mana di situ menggunakan decision tree yang merupakan metode supervised learning non-parametric yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Selain itu, penulis juga menggunakan evaluation matrix untuk akurasi, presisi, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir, penulis itu menggunakan experimental setup dengan tenfold cross validation, train test split, dan juga hyperparameter tuning. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tujuan. Nah, untuk yang jurnal 1 ini tuh melakukan systematic review yang komprehensif tentang penggunaan data mining untuk prediksi performa akademik di pendidikan tinggi. Yang pertama ada mengidentifikasi teknik data mining yang paling efektif. Nah, ini tuh penelitian bertujuan untuk mengkatalog berbagai teknik data mining yang digunakan dalam memprediksi performa akademik, pembandingan efektivitasnya, serta menentukan metode dengan akurasi yang tertinggi. Yang kedua ada menganalisis faktor prediktor performa akademik. Nah, fokus penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa, baik dari aspek akademik, demografis, maupun perilaku. Nah, untuk tujuan pada jurnal kedua ini, menyediakan ranking siswa berdasarkan partisipasi mereka dalam forum diskusi online, memberikan kesempatan juga bagi pengajar untuk secara otomatis menilai performa siswa secara kuantitatif berdasarkan pendekatan sistematis. Nah, yang pertama ini ada mengembangkan sistem penilaian otomatis. Nah, ini tuh seperti mengurangi beban kerja instruktur dan meningkatkan objektivitas penelitian. Dan yang kedua ini ada mengidentifikasi peran siswa dalam diskusi. Nah, di sini tuh ada leaders, ini tuh siswa dengan centrality tinggi yang menggerakkan diskusi, terus ada mediators, ada partisipan aktif, dan ada isolated. Dan ini tuh seperti siswa yang kurang terlibat dan butuh intervensi. Baik, selanjutnya untuk jurnal ketiga, tujuan utama dari jurnal tersebut atau artikel tersebut yaitu adalah systematic review di mana mensintesis literatur SPP dari perspektif machine learning dan juga data mining. Nah, selanjutnya juga ada comparative evaluation di mana membandingkan performa berbagai algoritma pada dataset nyata. Dan yang selanjutnya ada framework development di mana mengusulkan 5 stage framework yang tadi sudah saya sampaikan untuk SPP research, dan juga ada gap identification di mana dengan hasil eksperimen diskusi tentang kekurangan saat ini itu mempermudah pekerjaan masa depan yang menarik akhirnya dirangkum dalam data collection. Secara tujuan praktis mungkin ada seperti membantu mahasiswa meninjau metopen, kemudian membantu instruktur memberikan intervensi, dan juga membantu institusi mengalokasikan research secara efisien. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik data science. Untuk jurnal yang pertama ini, yang pertama ada decision tree. Nah, ini tuh digunakan dalam berbagai varian seperti C48, CART, dan random forest. Nah, teknik ini tuh paling sering muncul karena mudah diinterpretasikan dan mampu menunjukkan faktor paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua ada support vector machine. Nah, ini tuh banyak digunakan untuk klasifikasi seperti lulus atau gagal dan prediksi nilai karena mampu menangani pola data yang kompleks baik linear maupun non-linear menggunakan kernel seperti linear. Dan yang ketiga ini adalah Naive Bayes. Nah, ini tuh teknik yang populer juga untuk prediksi berbasis data kecil dan sederhana dengan varian seperti Gaussian, Roche multinominal, dan Bernoulli. Dan untuk teknik data science pada jurnal yang kedua, yang pertama ada machine learning. Nah, ini tuh ada klasterisasi. Nah, seperti pengelompokan siswa berdasarkan pola perilaku, terus ada klasterisasi utas diskusi, terus ada klasterisasi topik. Nah, yang kedua ini ada statistical analysis. Nah, ini tuh statistik deskriptif seperti rata-ratanya, median, dan standar deviasi dari berbagai metrik untuk memahami sebaran data. Terus ada analisis distribusi dan analisis korelasi antar metrik. Dan yang ketiga ini ada data visualization. Nah, ini tuh visualisasi jaringan seperti grafik jaringan interaktif, terus visualisasi dinamis.
Baik, selanjutnya untuk teknik data science yang digunakan dalam jurnal ketiga, tentunya menggunakan machine learning algorithm. Machine learning yang digunakan cukup banyak seperti decision tree dengan detail C4.5 dan juga CART, kemudian ada random forest, support vector machine, ada juga naive Bayes, terus logistic regression dan masih ada lagi yang lain. Terus selanjutnya tekniknya itu ada feature engineering di mana juga ada feature selection, feature normalization, handling missing values dan juga encoding categorical variables. Kemudian yang ketiga juga ada data mining teknik. Data mining teknik yang digunakan ada classification, regression dan juga clustering. Dan sebelum untuk visualization ada evaluation dan juga validation dengan cross validation, statistical significance, terus confusion matrix. Dan untuk visualization sendiri menggunakan network graph untuk data relationship-nya, kemudian performance comparison chart dan juga feature important visualization. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan pada jurnal yang pertama. Nah, ini tuh cakupannya komprehensif, seperti memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan terbaru dan tren global dalam educational data mining. Terus yang kedua ini analisis perbandingannya itu yang objektif, karena membantu peneliti dan praktisi memilih teknik terbaik berdasarkan bukti, bukan coba-coba. Nah, untuk kelebihan yang jurnal 2, ini yang pertama itu analisis datanya lebih akurat. Nah, ini tuh menggunakan teknik statistik dan normalisasi membuat hasil analisis lebih objektif dan bebas dari bias skala data. Dan yang kedua ini ada pengambilan keputusan lebih terukur. Nah, ini tuh pendekatan penilaian berbobot memungkinkan kita mempertimbangkan berbagai kriteria secara seimbang untuk menentukan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk kelebihan jurnal ketiga sendiri, yang pertama tentunya sistematik dan juga komprehensif, dimana seperti yang saya ulangi tadi, dimana di situ tuh ada step review 5-stage framework yang bisa dibilang cukup terstruktur. Kemudian juga ada dia tuh mencakup berbagai aspek SPP dari data hingga aplikasinya langsung. Kemudian kelebihan kedua ada empirical validation, dimana dia tuh tidak hanya mereview secara teoritis tapi juga eksperimen empiris. Dan selanjutnya juga menggunakan real institutional data dengan total 1.325 mahasiswa, dan kemudian adanya validasi dengan public dataset. Kemudian yang ketiga tentunya ada comparative analysis, di mana membandingkan multiple algorithm secara fair, di mana menggunakan evaluation matrix juga, dan juga memberikan guide pemilihan algoritmanya agar tidak ngawur. Untuk selanjutnya yang keempat ada interpretability focus, di mana decision tree ini dapat ditransformasikan menjadi set if then rules yang intuitif dan juga mudah untuk dipahami oleh manusia. Lalu ada juga sebenarnya ada practical application dan juga gap identification-nya itu cukup menarik. Oke, selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pada jurnal yang pertama ini, yang pertama, teknik klasifikasinya ini paling efektif karena algoritma seperti naive Bayes, terus random forest, dan SFM-nya ini menunjukkan performa terbaik dengan akurasi hingga 96%, menjadikannya pilihan utama dalam prediksi performa akademik. Dan yang kedua ada faktor akademik dominan dalam prediksi. Nah, ini tuh variabel seperti IPK, nilai ujian, dan nilai semester sebelumnya menjadi indikator paling berpengaruh dibanding faktor demografis atau perilaku. Nah, untuk kesimpulan pada jurnal 2 ini, peneliti ini berhasil mengembangkan sistem penilaian otomatis yang komprehensif untuk evaluasi partisipasi siswa dalam forum diskusi online dengan mengintegrasikan social network analysis dan text analysis. Nah, yang pertama itu efektivitas pendekatannya multidimensional. Nah, ini tuh seperti kombinasi metrik kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu tuh memberikan penilaian yang lebih akurat dan holistik dibanding metode tradisional yang hanya menghitung frekuensi posting. Nah, yang kedua ini ada objektivitas dan skalabilitas. Nah, ini tuh sistem otomatis mengurangi subjektivitas penilaian manual dan dapat diterapkan pada kelas besar tanpa menambah beban kerja instruktur. Baik, selanjutnya kesimpulan untuk jurnal ketiga itu karena mereka menggunakan decision tree paling populer itu karena interpretability-nya. Kemudian yang kedua ensemble method atau biasa disebut dengan random forest itu memberikan akurasi yang lebih tinggi. Sedangkan kalau secara kontribusi keilmuan jurnal ini itu kebaruannya istilahnya itu menerapkan 5-stage framework yang komprehensif untuk SPP research dan juga comparative benchmark untuk future studies dan juga ethical guide untuk EDM. Baik, sebelumnya terima kasih, itu merupakan presentasi kami menjelaskan terkait analisis 3 jurnal. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.